Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan saat kamu sedang berada di puncak kesuksesan dan merasa sudah menggenggam dunia. Namun dalam sekejap semua itu dirampas darimu tanpa sisa. Aris adalah pria yang sangat ambisius. Tapi sebuah pengkhianatan besar menghancurkan karirnya dan membuatnya kehilangan segalanya dalam semalam. Bagaimana rasanya ketika kesombongan yang kamu banggakan justru menjadi awal dari kehancuran hidupmu yang paling kelam? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Di atas awan yang dingin. Namaku Aris. Umurku baru 29 tahun. Tapi aku sudah merasa memiliki dunia ini di bawah telapak kakiku. Di kota sebesar Jakarta, orang bilang kalau kamu tidak menginjak, maka kamu akan diinjak. Dan aku memilih untuk menjadi orang yang menginjak. Aku adalah seorang arsitek. Bukan sekadar arsitek biasa, tapi aku adalah anak emas di firma arsitektur paling besar dan paling bergengsi di ibu kota. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemenku. Lantai 40. Dari ketinggian ini, mobil-mobil di bawah sana terlihat seperti mainan kecil yang tidak berarti. Lampu-lampu jalan dan gedung-gedung tinggi lainnya terlihat seperti berlian yang tumpah di atas kain hitam. Sangat indah. Aku memegang sebuah gelas kristal yang sangat tipis. Di dalamnya ada minuman yang harganya mungkin setara dengan gaji 1 bulan seorang buruh bangunan. Aku menyesapnya perlahan sambil menikmati angin malam yang dingin. Bagiku, keberhasilan itu sederhana. Keberhasilan bisa diukur dari seberapa tinggi gedung yang aku gambar di atas kertas, dan seberapa banyak beton yang bisa aku tumpuk sampai menyentuh awan. Aku tidak pernah peduli dengan siapa yang harus disingkirkan untuk membangun semua itu. Bagiku, orang-orang kecil yang rumahnya harus digusur atau pedagang kaki lima yang harus pindah, hanyalah kerikil kecil. Mereka hanya anak tangga yang harus aku injak supaya aku bisa sampai ke puncak suksesku. Di pergelangan tanganku, melingkar sebuah jam tangan logam yang berkilau. Harganya sangat mahal. Jika dijual, uangnya bisa dipakai untuk membeli 1 unit rumah sederhana di pinggiran desa. Tapi aku tidak peduli. Aku suka kemewahan ini. Aku suka perasaan saat orang-orang melihatku dengan tatapan iri sekaligus kagum. Aku merasa seperti seorang raja yang sedang melihat wilayah kekuasaannya dari singgasana yang tinggi. Namun, di atas sini, oksigen memang terasa sangat tipis. Mungkin itu jugalah yang terjadi pada hatiku. Semakin sukses aku, semakin tipis pula rasa peduliku pada orang lain. Nurani itu seolah-olah menguap, hilang tertutup oleh ambisi yang membara. Tiba-tiba, ponselku yang terletak di meja kaca bergetar. Layarnya menyala terang. Di sana tertulis satu kata yang sangat pendek. Ibu. Aku hanya meliriknya sekilas tanpa berniat untuk mengangkatnya. Aku sedang malas bicara. Aku sedang menunggu telepon yang jauh lebih penting. Malam ini, aku seharusnya mendapat kabar dari seorang investor besar. Kami sedang mengerjakan sebuah proyek raksasa yang dinamakan Metropolitan Center. Ini bukan sekadar gedung biasa. Ini adalah proyek ambisius yang akan mengubah wajah pinggiran kota. Di sana masih banyak lahan hijau, pohon-pohon besar, dan beberapa pemukiman warga yang kumuh. Rencananya, semua itu akan kami ratakan dengan tanah. Kami akan menggantinya dengan beton, baja, dan kaca. Itu adalah proyek yang akan membuat namaku semakin terkenal di dunia arsitektur internasional. Aku tidak mau diganggu oleh urusan rumah yang menurutku tidak penting. Ponsel itu bergetar lagi. Ibu menelepon untuk kedua kalinya. Aku mendengus kesal. Kenapa ibu tidak mengerti kalau anaknya ini sedang sibuk mengurus hal-hal besar? Aku kembali mengabaikannya. Tak lama kemudian, sebuah pesan singkat masuk. Aris, ibu sudah membuatkan terasi udang kesukaanmu. Kapan kamu pulang? Begitu bunyi pesannya. Aku membaca pesan itu dengan tatapan yang sangat dingin. Terasi udang? Aku melihat ke sekeliling apartemenku yang bergaya modern minimalis. Semua barang di sini diimpor dari luar negeri. Wangi ruangan ini adalah wangi parfum mahal,
bukan bau amis terasi. Aku merasa malu jika ingat asalku. Aku berasal dari sebuah desa nelayan yang kecil di pesisir Jawa Tengah. Sebuah tempat di mana bau laut dan bau ikan asin menempel di setiap sudut baju. Bagiku, desa itu adalah masa lalu yang ingin aku hapus selamanya. Aku ingin orang-orang mengenalku sebagai arsitek sukses dari Jakarta, bukan anak nelayan yang kakinya penuh dengan lumpur payau. Aku meletakkan gelas kristalku dengan kasar. Aku merasa terganggu. Pesan dari ibu itu seolah-olah menarikku kembali ke tanah. Padahal aku sedang menikmati rasanya berada di awan. Aku tidak butuh terasi udang. Aku tidak butuh sayur lodeh. Aku butuh pengakuan dari dunia. Aku butuh uang yang lebih banyak lagi. Aku kembali menatap ke arah jendela besar. Pikiran-pikiranku mulai melayang ke arah rapat besar besok pagi. Aku sudah menyiapkan presentasi yang sempurna. Aku akan meyakinkan para petinggi perusahaan bahwa menggusur lahan hijau itu adalah langkah yang tepat untuk kemajuan ekonomi. Aku tidak peduli jika lingkungan akan rusak. Aku tidak peduli jika orang-orang di sana akan kehilangan tempat tinggal. Yang penting bagiku adalah namaku tertulis di prasasti gedung itu nanti. Malam semakin larut, tapi kota Jakarta tidak pernah tidur. Di bawah sana, kemacetan masih terlihat. Aku merasa sangat beruntung karena aku tidak perlu berada di tengah kemacetan itu. Aku berada di atas sini, di tempat yang tenang, jauh dari bau keringat dan debu jalanan. Aku teringat masa kecilku dulu, saat ayahku masih ada. Beliau hanya seorang nelayan kecil yang pergi melaut saat malam hari dan pulang saat subuh membawa sedikit ikan. Kami sering makan hanya dengan nasi dan sambal terasi. Ibu selalu berkata bahwa kita harus bersyukur karena Allah masih memberikan rezeki untuk hari ini. Tapi aku selalu marah dalam hati. Aku tidak mau hanya sekadar bersyukur untuk sesuap nasi. Aku ingin lebih. Aku benci kemiskinan itu. Sekarang, setelah aku memiliki segalanya, aku merasa sudah menang. Aku sudah membuktikan bahwa aku bisa keluar dari lubang kemiskinan itu. Aku merasa tidak butuh lagi nasihat-nasihat lama dari ibu tentang kesederhanaan. Bagiku, kesederhanaan adalah bentuk lain dari kegagalan. Aku mematikan lampu balkon dan masuk ke dalam kamar. Tempat tidurku sangat empuk, ditutupi dengan sprei sutra yang lembut. Namun, entah kenapa, malam itu aku sulit sekali memejamkan mata. Ada perasaan aneh yang mengganjal di dadaku. Mungkin itu hanya rasa lelah karena terlalu banyak bekerja. Atau mungkin itu karena pesan singkat dari ibu tadi. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa besok adalah hari yang besar. Besok adalah hari di mana posisiku di perusahaan akan semakin kuat. Aku akan menjadi orang kepercayaan mentor besarku, direktur utama di firma ini. Beliau sudah berjanji akan memberikan bonus besar jika proyek Metropolitan Center ini berjalan lancar. Aku tidak pernah menyangka bahwa saat aku sedang merasa berada di puncak tertinggi, tanah yang kupijak sebenarnya sedang bergeser. Aku tidak tahu bahwa di kantor pusat, ada orang-orang yang sedang menyusun rencana untuk menjatuhkanku. Aku terlalu sombong untuk melihat ke sekeliling. Aku terlalu percaya diri bahwa aku tidak bisa disentuh oleh siapapun. Suara angin di luar jendela apartemen lantai 40 itu terdengar seperti suara bisikan yang menakutkan. Tapi aku tetap menutup telingaku. Aku tetap menutup mataku. Aku hanya ingin bermimpi tentang gedung-gedung tinggi yang aku bangun. Aku ingin bermimpi tentang tumpukan uang yang akan aku terima. Tanpa kusadari, malam itu adalah malam terakhir aku bisa tidur dengan tenang di atas kasur mewah ini. Aku tidak tahu bahwa esok hari, saat matahari terbit, semua yang aku banggakan akan mulai hancur satu persatu. Kesombonganku telah membuatku buta. Aku lupa bahwa langit tidak selamanya cerah, dan badai bisa datang kapan saja tanpa memberi peringatan. Di dalam kegelapan kamar, ponselku kembali menyala sekali lagi. Ada pesan masuk lagi dari ibu. Tapi aku sudah tertidur, atau setidaknya aku memaksa diriku untuk tidur. Pesan itu tidak pernah aku baca malam itu. Pesan yang berisi doa agar aku selalu sehat dan selalu ingat untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang ada. Aku benar-benar lupa bahwa semakin tinggi sebuah bangunan berdiri, semakin besar pula beban yang harus ditahan oleh fondasinya.
Dan fondasiku saat ini hanyalah kesombongan yang sangat rapuh. Aku sedang menari di atas istana kaca, tanpa sadar bahwa ada batu besar yang siap menghantamnya sampai berkeping-keping. Besok pagi akan menjadi awal dari segalanya. Awal dari kehancuranku, dan awal dari perjalanan panjang yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Jakarta masih tetap berkilau di luar sana, seolah-olah sedang menertawakan takdirku yang akan segera berubah drastis, dari seorang raja menjadi seorang pesakitan. Matahari pagi menyusup masuk melalui celah gorden sutra di kamar apartemenku yang mewah. Aku terbangun dengan perasaan sangat percaya diri. Hari ini adalah hari besar untuk proyek Metropolitan Center. Aku segera mandi, mengenakan setelan jas paling mahal yang aku punya, dan menyemprotkan parfum yang harganya jutaan rupiah. Sambil menatap cermin, aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku merasa dunia sudah ada di genggamanku. Aku tidak menyadari bahwa itu adalah kali terakhir aku melihat pantulan pria sukses yang angkuh di cermin itu. Aku melangkah keluar dari apartemen dan masuk ke dalam mobil mewahku. Sepanjang jalan menuju kantor, aku membayangkan bonus besar yang akan aku terima. Aku sudah berencana membeli properti baru di luar negeri. Pikiranku penuh dengan angka dan keuntungan. Aku sama sekali tidak teringat pada pesan ibu semalam. Bagiku, doa ibu hanyalah pelengkap yang tidak terlalu penting dibandingkan dengan kerja kerasku selama ini. Saat aku sampai di lobi kantor, suasana terasa sangat berbeda dari biasanya. Orang-orang yang biasanya menyapaku dengan ramah, tiba-tiba memalingkan wajah. Beberapa karyawan berbisik-bisik sambil melihat ke arahku. Aku menganggap mereka hanya iri pada kesuksesanku. Aku terus berjalan dengan langkah tegap menuju lift khusus petinggi. Aku merasa posisiku sangat aman karena aku adalah tangan kanan Pak Gunawan, pemilik firma arsitektur ini. Pintu lift terbuka di lantai paling atas. Di sana, sudah berdiri 2 orang petugas keamanan dan beberapa orang berpakaian rapi yang tidak aku kenal. Sekretaris Pak Gunawan menatapku dengan wajah pucat dan tanpa ekspresi. Dia hanya memberi isyarat agar aku segera masuk ke ruang rapat besar. Di dalam ruangan itu, Pak Gunawan duduk di ujung meja dengan wajah yang sangat dingin. Tidak ada lagi senyum kebapakan yang biasanya dia berikan padaku. Begitu aku duduk, Pak Gunawan melemparkan setumpuk dokumen ke depanku. Dia mengatakan bahwa ada penggelapan dana proyek dalam jumlah yang sangat besar. Dia juga menyebutkan bahwa semua bukti tanda tangan dan aliran dana mengarah langsung ke rekening pribadiku. Aku terkejut bukan main. Aku mencoba membela diri dan mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Aku bilang bahwa selama ini aku hanya menjalankan perintahnya. Tapi Pak Gunawan hanya tertawa kecil. Dia bilang bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang semua dokumen itu dan menuduhku telah mengkhianati kepercayaannya. Saat itulah aku baru menyadari bahwa aku telah dijebak. Pak Gunawan, orang yang aku anggap sebagai guru dan orang tua kedua di kota ini, ternyata sudah merencanakan ini semua. Dia membutuhkan seseorang untuk disalahkan atas kegagalan proyek dan korupsi yang dia lakukan sendiri. Dan aku, dengan segala kesombonganku, adalah sasaran yang sangat mudah. Aku terlalu fokus pada uang sampai aku tidak teliti saat menandatangani berbagai dokumen yang dia berikan selama berbulan-bulan ini. Petugas yang tadi berdiri di depan pintu masuk ke dalam ruangan. Mereka memperkenalkan diri sebagai tim auditor dan pengacara perusahaan. Mereka mengatakan bahwa izin praktik arsitekku telah dicabut untuk sementara selama proses penyelidikan. Mereka juga memberikan surat resmi pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat. Aku merasa dunia di sekelilingku mulai berputar. Jantungku berdetak sangat kencang dan keringat dingin mulai membasahi punggungku. Aku mencoba meraih ponselku untuk menelepon pengacara pribadiku, tapi salah satu petugas segera menyitanya. Mereka bilang semua alat komunikasi yang diberikan perusahaan harus segera dikembalikan. Aku berdiri dengan lemas. Saat aku berjalan keluar dari ruang rapat, aku melihat teman-teman sejawatku melihatku dengan tatapan menghina. Tidak ada satupun dari mereka yang datang untuk bertanya atau sekadar memberikan semangat. Padahal, dulu mereka selalu berebut untuk mentraktirku makan siang. Aku berjalan menuju meja kerjaku untuk mengambil barang-barang pribadiku. Namun, aku dilarang oleh petugas keamanan. Mereka bilang aku tidak punya hak lagi untuk menyentuh apapun di kantor ini.
Satpam yang biasanya membukakan pintu mobil untukku dengan sangat sopan, kini memegang lenganku dengan kasar. Dia mendorongku menuju lift dan memintaku pergi secepat mungkin agar tidak mengganggu suasana kantor. Aku berdiri di pinggir jalan depan kantor pusat yang menjulang tinggi itu. Aku merasa seperti orang asing di tempat yang aku bangun sendiri dengan keringatku. Aku mencoba menghentikan taksi karena mobil mewahku ternyata juga merupakan fasilitas kantor yang sudah ditarik kembali. Di dalam taksi, aku terus mencoba menenangkan diri. Aku pikir, setidaknya aku masih punya apartemen dan tabungan yang cukup untuk melawan di pengadilan. Namun, kejutan pahit belum berakhir. Saat aku sampai di depan pintu apartemenku, aku melihat ada garis segel dari pihak berwajib. Ada surat penyitaan yang ditempel di sana. Ternyata, Pak Gunawan sudah melaporkanku ke pihak berwajib bahkan sebelum aku sampai di kantor pagi tadi. Dia menggunakan koneksinya untuk membekukan semua asetku atas nama penyelidikan korupsi. Semua rekening bank, apartemen, dan sisa uangku sudah tidak bisa aku akses sama sekali. Aku duduk di lantai depan pintu apartemenku yang tertutup rapat. Aku merasa sangat bodoh. Aku teringat pada semua kemewahan yang aku pamerkan selama ini. Sekarang, aku bahkan tidak punya kunci untuk masuk ke rumahku sendiri. Aku mencoba menghubungi beberapa teman sosialitaku menggunakan telepon umum di bawah apartemen. Begitu mereka mendengar suaraku dan tahu tentang berita skandal itu, mereka langsung menutup telepon. Beberapa orang bahkan pura-pura tidak mengenalku. Di saat itulah aku merasa benar-benar hancur. Kesombonganku selama ini ternyata hanya membangun istana di atas pasir yang sangat rapuh. Aku tidak punya teman sejati. Aku tidak punya perlindungan. Aku hanya punya diriku sendiri yang sedang ketakutan. Aku berjalan tanpa tujuan di trotoar jalanan Jakarta yang sangat panas. Orang-orang berlalu lalang tanpa peduli pada pria berjas mahal yang wajahnya penuh dengan keputusasaan ini. Malam mulai turun dan aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku merogoh saku celanaku dan menemukan dompet kecil yang biasanya aku gunakan untuk menyimpan uang receh. Di sana hanya ada beberapa lembar uang kertas yang nilainya sangat sedikit. Aku juga menemukan selembar kertas kecil yang berisi nomor telepon rumah di desa. Itu adalah tulisan tangan ibu yang dia selipkan saat terakhir kali aku mengunjunginya 2 tahun lalu. Aku menatap nomor telepon itu cukup lama. Aku merasa sangat malu jika harus menghubungi ibu dalam kondisi seperti ini. Aku teringat kata-kataku yang kasar padanya melalui telepon beberapa hari yang lalu. Aku teringat bagaimana aku menghina pemberiannya. Aku merasa menjadi anak yang sangat tidak tahu diri. Namun, di kota besar yang kejam ini, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak punya pilihan lain selain menghadapi kenyataan bahwa aku telah kalah. Aku berjalan menuju terminal bus dengan sisa tenaga yang ada. Uang di sakuku hanya cukup untuk membeli tiket bus kelas ekonomi menuju Jawa Tengah. Tidak ada lagi kursi empuk mobil mewah. Tidak ada lagi AC yang dingin. Aku duduk di dalam bus yang sesak dan panas, di antara orang-orang yang dulu aku anggap rendah. Bau keringat dan asap rokok memenuhi paru-paruku. Tapi anehnya, di tengah semua kesengsaraan itu, aku mulai merasa sedikit tenang karena bus ini akan membawaku menjauh dari Jakarta yang telah meludahiku. Sepanjang perjalanan yang panjang, aku terus merenung. Aku baru sadar bahwa selama ini aku hanya mengejar bayangan. Aku terlalu sombong dan merasa tidak butuh bantuan Allah. Aku merasa semua keberhasilanku adalah karena kehebatanku sendiri. Sekarang, Allah sedang menunjukkan padaku bahwa dalam sekejap saja, Dia bisa mengambil semuanya. Aku merasa sangat kecil dan tidak berarti. Bus terus melaju membelah kegelapan malam. Aku menatap jendela dan melihat lampu-lampu jalanan yang perlahan menghilang berganti dengan pepohonan gelap. Hatiku terasa sangat berat. Aku takut membayangkan wajah ibu saat melihatku nanti. Aku takut dia akan kecewa melihat anaknya yang sombong ini pulang sebagai seorang pecundang. Tapi di balik ketakutan itu, ada sedikit rasa rindu yang sudah lama aku kubur dalam-dalam. Rindu pada aroma masakan ibu dan rindu pada suara deburan ombak di depan rumah kayu kami yang sederhana. Aku menutup mata dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku mencoba berdoa di dalam hati. Aku meminta ampun kepada Allah atas segala kesombonganku, dan aku berharap ibu masih mau membukakan pintu untukku.
Bus yang aku tumpangi akhirnya berhenti di sebuah terminal kecil yang berdebu. Suara mesin bus yang menderu keras perlahan mati, meninggalkan kesunyian yang terasa asing di telingaku. Aku turun dari bus dengan langkah kaki yang terasa sangat berat. Koper tua yang aku bawa terasa berkali-kali lipat lebih berat dari biasanya. Mungkin karena koper itu membawa seluruh beban kegagalanku dari Jakarta. Udara subuh yang dingin dan lembab langsung menyergap kulitku. Bau amis laut yang sangat khas mulai tercium di udara. Aroma yang bertahun-tahun ini aku hindari dan aku anggap sebagai bau kemiskinan. Kini justru menjadi hal pertama yang menyambut kedatanganku. Aku berdiri mematung di pinggir jalan aspal yang mulai retak. Lampu jalan hanya ada satu dan cahayanya berkedip-kedip seperti mau mati. Aku menarik napas panjang. Rasanya sangat sesak di dada. Di depanku, jalan setapak menuju desa nelayan itu terlihat gelap. Aku merasa seperti orang asing di tanah kelahiranku sendiri. Aku merapikan jaket yang mulai kusam dan mulai berjalan pelan. Setiap langkah yang aku ambil terasa seperti sedang menyeret seluruh rasa maluku. Aku takut jika ada tetangga yang mengenaliku. Aku takut jika ada orang yang bertanya mengapa arsitek hebat seperti aku pulang dengan pakaian yang berantakan dan wajah yang kuyu. Sepanjang jalan, aku melewati rumah-rumah kayu yang masih tertutup rapat. Hanya ada suara ayam jantan yang mulai berkokok di kejauhan. Aku melewati warung kecil tempat aku dulu sering membeli permen saat masih kecil. Warung itu masih ada, tapi catnya sudah memudar dan terlihat lebih tua. Semua yang ada di desa ini seolah tidak berubah. Sementara aku merasa telah berubah menjadi orang yang sangat buruk. Aku teringat bagaimana dulu aku memandang rendah desa ini. Aku pernah bersumpah tidak akan pernah kembali lagi ke sini karena tempat ini tidak pantas untuk orang sukses seperti aku. Sekarang, Allah menunjukkan bahwa semua ucapanku itu adalah kesombongan yang tidak ada gunanya. Setelah berjalan sekitar 15 menit, aku akhirnya sampai di depan sebuah rumah kayu yang sangat sederhana. Pagar bambunya sudah banyak yang lepas. Atapnya terlihat sedikit miring di bagian depan. Di teras rumah itu, sebuah lampu kuning kecil menyala dengan redup. Jantungku berdetak sangat kencang. Aku berhenti tepat di depan gerbang kayu yang sudah lapuk itu. Aku memegang erat gagang koperku sampai tanganku gemetar. Aku ingin mengetuk pintu, tapi tanganku terasa kaku. Aku ingin memanggil ibu, tapi lidahku terasa keluh. Aku merasa tidak pantas untuk berada di sini setelah semua yang aku lakukan. Tiba-tiba, pintu kayu itu berderi terbuka. Seorang wanita tua dengan kain sarung melilit di bahunya keluar sambil membawa sapu lidi. Itu ibu. Rambutnya sudah memutih semua dan tubuhnya terlihat jauh lebih bungkuk daripada 2 tahun yang lalu saat terakhir kali aku melihatnya. Ibu mulai menyapu halaman dengan gerakan yang pelan. Beliau belum melihatku yang berdiri di kegelapan di balik pagar. Aku hanya bisa diam menatapnya. Dadaku terasa sangat sakit melihat ibu bekerja di usia senjanya. Sementara aku di kota hanya memikirkan kemewahan untuk diriku sendiri. Aku teringat pesan singkat dari ibu tentang terasi udang yang aku abaikan. Aku merasa menjadi anak yang sangat jahat. Ibu berhenti sejenak untuk meluruskan punggungnya yang sakit. Saat itulah mata kami bertemu. Aku merasa waktu seolah berhenti berputar. Aku sudah bersiap jika ibu akan berteriak marah padaku. Aku sudah bersiap jika ibu akan mengusirku atau mencaci maki aku karena telah menjadi anak yang sombong. Aku menundukkan kepala. Tidak berani menatap matanya yang sudah mulai keruh karena usia. Air mataku mulai jatuh ke atas tanah yang berdebu. Aku hanya bisa diam dan menunggu apa yang akan ibu katakan padaku. Namun, yang terjadi sungguh di luar dugaanku. Ibu tidak berteriak. Ibu tidak bertanya mengapa aku pulang sepagi ini dengan penampilan yang hancur. Ibu hanya meletakkan sapunya di dinding rumah. Beliau berjalan mendekat ke arah pagar dengan langkah yang perlahan. Aku bisa mendengar suara langkah kakinya yang menginjak dedaunan kering. Saat ibu sudah berdiri tepat di depanku, beliau hanya menatapku dengan tatapan yang sangat tenang. Tidak ada kilat amarah di matanya. Yang ada hanyalah rasa rindu yang sangat dalam. Ibu membuka pintu pagar yang tidak dikunci itu. Beliau mengulurkan tangannya yang kasar dan penuh keriput. Lalu menyentuh pipiku dengan sangat lembut. Sentuhan itu terasa sangat hangat. Jauh lebih hangat daripada selimut mahal di apartemenku dulu. Ibu tersenyum tipis.
Sebuah senyuman yang sangat tulus yang tidak pernah aku temukan pada teman-teman sosialitaku di Jakarta. Ibu kemudian berkata dengan suara yang sangat lembut, "Sudah cuci kaki? Masuklah. Sayur lodehnya sudah hangat." Kalimat itu sederhana sekali. Itu adalah kalimat yang selalu ibu ucapkan setiap kali aku pulang sekolah dulu. Tapi kali ini, kalimat itu menghancurkan seluruh dinding kesombongan yang selama ini aku bangun. Aku tidak bisa lagi menahan sesak di dadaku. Pertahananku runtuh seketika. Aku jatuh bersimpuh di atas tanah, tepat di bawah kaki ibu. Aku memeluk lututnya dengan sangat erat dan menangis sejadi-jadinya. Suara tangisanku pecah di tengah kesunyian subuh itu. Aku terus menggumamkan kata maaf berkali-kali, meskipun suaraku tidak jelas karena terisak. Ibu tidak menyuruhku berhenti menangis. Beliau hanya mengusap kepalaku dengan penuh kasih sayang. Beliau membiarkan aku mengeluarkan semua beban yang selama ini aku simpan sendiri. Di bawah remang lampu teras yang kuning itu, aku merasa beban berat di pundakku sedikit demi sedikit mulai terangkat. Aku merasa seperti anak kecil yang baru saja pulang setelah tersesat di hutan yang sangat gelap. Di sini, di depan rumah kayu yang tua ini, aku tidak perlu berpura-pura menjadi arsitek hebat yang kaya raya. Aku tidak perlu menggunakan jam tangan mahal atau jas bermerek untuk dihargai. Di mata ibu, aku hanyalah Aris, anaknya yang selalu dirindukan. Ibu mengajakku masuk ke dalam rumah. Bau asap kayu bakar dari dapur langsung menyambutku. Di atas meja makan kayu yang sudah tua, terdapat sebuah mangkuk berisi sayur lodeh dan sepiring kecil terasi udang. Semuanya masih terlihat panas. Aku duduk di kursi kayu yang kakinya sudah agak goyang. Ibu mengambilkan nasi untukku, seolah-olah aku masih anak kecil. Aku melihat tangan ibu yang bergetar saat menyendokkan nasi. Hatiku kembali terasa teriris. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan wanita sehebat ini hanya demi mengejar harta yang ternyata bisa hilang dalam semalam? Aku mulai makan dengan tangan yang masih gemetar. Rasa sayur lodeh buatan ibu tidak pernah berubah. Rasanya sangat nikmat. Jauh lebih enak daripada makanan di restoran bintang 5 manapun yang pernah aku kunjungi. Setiap suapan nasi itu terasa seperti sedang mengobati luka di hatiku. Alhamdulillah, gumamku dalam hati. Aku merasa sangat bersyukur karena Allah masih memberiku kesempatan untuk pulang ke pelukan ibu. Aku sadar bahwa selama ini aku telah mengejar sesuatu yang tidak nyata. Aku mengejar pengakuan dari orang-orang yang tidak benar-benar peduli padaku, sementara aku mengabaikan satu-satunya orang yang mencintaiku tanpa syarat. Selesai makan, ibu menyuruhku untuk beristirahat di kamar lamaku. Aku masuk ke ruangan kecil itu. Kasur kapuknya masih terasa empuk dengan spray motif bunga yang sudah pudar warnanya. Di atas meja belajar kayu, aku melihat ada beberapa sketsa bangunan yang dulu aku buat saat masih kuliah. Ibu masih menyimpannya dengan sangat rapi. Debu yang menempel di sana menunjukkan bahwa sketsa itu sudah lama tidak disentuh. Tapi lokasinya yang berada di tempat utama menunjukkan betapa bangganya ibu padaku. Aku merebahkan tubuhku di atas kasur. Aku menatap langit-langit kamar yang terbuat dari anyaman bambu. Suara deburan ombak di kejauhan mulai terdengar semakin jelas seiring dengan matahari yang mulai terbit. Cahaya matahari mulai masuk melalui celah-celah dinding kayu. Aku menutup mata, mencoba untuk tidur setelah berhari-hari tidak bisa memejamkan mata di Jakarta. Di desa nelayan yang dulu aku benci ini, aku akhirnya menemukan ketenangan yang sebenarnya. Aku tahu bahwa perjalanan ke depannya tidak akan mudah. Aku tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan namaku sudah hancur di dunia luar. Tapi selama aku berada di sini, di dekat ibu, aku merasa aku punya kekuatan untuk memulai semuanya dari awal. Aku sadar bahwa hidup bukan hanya tentang membangun gedung yang tinggi, tapi tentang bagaimana kita membangun kembali hati yang sudah runtuh. Aku tertidur dengan perasaan yang lebih ringan, sementara aroma laut dan sayur lodeh ibu masih membekas di ingatanku. Disinilah aku akan memulai hidupku yang baru, jauh dari hiruk-pikuk kota yang telah mengkhianatiku. Pagi itu aku terbangun bukan karena alarm ponsel yang bising, melainkan karena suara kokok ayam dan deru ombak yang terdengar samar dari kejauhan. Aku membuka mata dan menatap langit-langit kamar yang terbuat dari anyaman bambu. Untuk beberapa saat, aku merasa bingung berada di mana.
Aku terbiasa bangun di sebuah ruangan kedap suara dengan pendingin udara yang sejuk. Namun sekarang, yang aku rasakan adalah udara pagi yang lembab dan aroma kayu bakar yang merayap masuk melalui celah pintu. Aku teringat kembali bahwa aku bukan lagi Aris si arsitek sukses dari Jakarta. Aku hanyalah seorang pengangguran yang baru saja pulang dengan membawa rasa malu. Aku keluar dari kamar dan melihat ibu sedang sibuk di dapur. Beliau sedang meniup bara api di tungku supaya air cepat mendidih. Aku merasa bersalah melihat ibu harus bekerja keras di usianya yang sudah tua. Sementara aku hanya bisa diam tidak berguna. Aku mendekat dan mencoba membantu mengambilkan kayu bakar. Tapi ibu melarangku. Beliau memintaku untuk mandi dan menyegarkan diri. Ibu bilang, air sumur di belakang rumah sangat segar untuk menjernihkan pikiran yang sedang kacau. Aku pun menurut. Saat air sumur yang dingin menyentuh kulitku, aku merasa seperti sedang dibilas dari segala kotoran kota yang selama ini menempel di jiwaku. Minggu-minggu pertama di desa terasa sangat berat bagi mentalku. Aku lebih banyak mengurung diri di dalam rumah. Aku merasa takut jika harus bertemu dengan tetangga atau teman-teman masa kecilku. Aku membayangkan mereka akan bertanya tentang pekerjaanku di Jakarta, tentang mobilku, atau tentang rumah mewah yang pernah aku ceritakan dulu. Aku takut mereka akan menertawakanku saat tahu bahwa aku pulang hanya dengan satu koper tua. Setiap kali ada tamu yang datang ke rumah, aku langsung masuk ke kamar dan berpura-pura tidur. Aku merasa seperti mayat hidup yang hanya makan dan tidur tanpa tujuan. Ibu sepertinya mengerti apa yang aku rasakan. Beliau tidak pernah memaksaku untuk bicara. Beliau juga tidak pernah bertanya kapan aku akan kembali bekerja. Ibu hanya selalu menyediakan makanan di meja dan memastikan aku merasa nyaman. Namun, rasa bosan dan depresi mulai membuatku sesak. Suatu sore, aku memberanikan diri untuk berjalan-jalan ke pinggir pantai. Aku memakai topi kain yang agak dalam untuk menutupi wajahku. Aku duduk di atas sebuah batang pohon kelapa yang tumbang, menatap cakrawala yang luas. Di sana, aku melihat para nelayan sedang menarik jaring mereka. Mereka bekerja keras, saling berteriak memberi semangat, meski hasil yang didapat mungkin tidak seberapa. Saat aku sedang melamun, pandanganku tertuju pada sebuah gubuk bambu di dekat pohon bakau. Gubuk itu ukurannya kecil, atapnya sudah banyak yang bocor, dan dinding bambunya sudah mulai lapuk dimakan usia. Aku melihat ada sekitar 10 anak kecil yang berkumpul di sana. Mereka sedang duduk beralaskan pasir, mendengarkan seorang remaja perempuan yang sedang membacakan sebuah buku cerita yang sampulnya sudah hilang. Saat itu, langit mulai mendung dan gerimis mulai turun. Anak-anak itu langsung bergeser mencari tempat yang tidak bocor. Mereka harus berdesak-desakan di sudut gubuk agar tidak basah kuyup. Melihat pemandangan itu, hatiku terasa seperti dicubit. Aku teringat dulu aku sering merancang gedung sekolah yang megah dengan fasilitas kelas 1. Aku merancang ruang kelas dengan pendingin udara, laboratorium canggih, dan perpustakaan yang luas. Namun di sini, di tanah kelahiranku sendiri, anak-anak harus berjuang hanya untuk sekadar membaca buku tanpa takut kehujanan. Rasanya sangat tidak adil. Selama ini aku hanya memikirkan keuntungan pribadi, sementara ada kebutuhan nyata yang ada di depan mataku. Naluri arsitekku yang sempat mati perlahan-lahan mulai berdenyut kembali. Aku mulai membayangkan bagaimana jika gubuk itu diperbaiki, atau bahkan dibangun ulang menjadi tempat yang lebih layak. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku mengambil sisa kertas yang ada di kamar dan sebuah pensil. Aku mulai menggoreskan garis-garis kasar. Aku bukan lagi memikirkan tentang beton cor atau kaca anti panas yang mahal. Aku mulai berpikir tentang bahan-bahan alam yang ada di sekitar desa. Aku memikirkan bambu petung yang kuat, kayu dari kapal-kapal bekas yang sudah tidak bisa melaut, dan anyaman daun kelapa untuk atapnya. Aku ingin membangun sesuatu yang sederhana tapi kokoh. Sesuatu yang bisa melindungi anak-anak itu dari panas dan hujan. Aku menamakan rancangan itu sebagai sekolah alam pesisir. Keesokan harinya, aku kembali ke pantai dengan membawa semangat yang berbeda. Aku tidak lagi menundukkan kepala. Aku mendekati remaja perempuan yang kemarin sedang mengajar. Namanya Sari. Dia adalah anak salah satu nelayan yang tidak sempat melanjutkan sekolah ke tingkat tinggi karena masalah biaya.
Sari menceritakan bahwa gubuk itu adalah satu-satunya tempat anak-anak nelayan belajar, karena sekolah resmi letaknya sangat jauh di pusat kecamatan. Mereka tidak punya biaya untuk transportasi setiap hari. Sari mengaku kewalahan karena bangunan itu bisa roboh kapan saja jika diterjang angin kencang. Aku memberanikan diri untuk menawarkan bantuan. Aku bilang padanya bahwa aku adalah seorang arsitek. Sari menatapku dengan ragu. Mungkin karena penampilanku yang kusam dan tidak meyakinkan. Tapi saat aku menunjukkan sketsa yang aku buat semalam, matanya langsung berbinar. Dia tidak menyangka bahwa bahan-bahan sederhana seperti bambu dan botol plastik bisa dirancang menjadi bangunan yang terlihat cantik dan kuat. Sari setuju untuk membantuku memulai proyek kecil ini, meskipun kami sama sekali tidak punya modal uang. Aku mulai bergerak mengumpulkan bahan. Setiap pagi, aku pergi ke hutan bambu di belakang desa. Aku menebang bambu-bambu yang sudah tua dengan tanganku sendiri. Kulitku yang dulu halus kini mulai lecet dan melepuh. Bahuku terasa sangat sakit karena harus memikul batang bambu yang berat. Aku juga mulai mengumpulkan botol-botol plastik bekas yang berserakan di pinggir pantai. Aku ingin menggunakan botol-botol itu sebagai dinding pengisi yang unik sekaligus untuk membersihkan lingkungan desa dari sampah plastik. Awalnya, masyarakat desa menatapku dengan penuh kecurigaan. Mereka melihatku sebagai orang kota yang aneh, yang setiap hari berkutat dengan sampah dan bambu di pinggir pantai. Ada beberapa orang tua yang berbisik-bisik, menganggapku sudah gila karena kehilangan pekerjaan di kota. Mereka mengira aku sedang membangun rumah untuk diriku sendiri. Aku hanya diam dan terus bekerja. Aku tidak ingin banyak bicara karena aku tahu mereka butuh bukti, bukan sekadar janji-janji manis seperti yang sering dilakukan orang-orang dari kota. Perubahan mulai terjadi saat kerangka bangunan sekolah itu mulai berdiri. Bentuknya sangat unik, menyerupai kapal yang sedang bersandar di daratan. Bambu-bambu itu aku ikat dengan teknik khusus yang aku pelajari dulu, membuatnya sangat fleksibel tapi tahan terhadap gempa. Masyarakat mulai berdatangan untuk melihat. Beberapa nelayan yang sedang libur melaut mulai mendekat dan bertanya apakah mereka bisa membantu. Satu persatu, mereka mulai ikut menggergaji kayu dan mengikat bambu. Mereka membawa peralatan pertukangan mereka sendiri. Suasana di lokasi pembangunan menjadi sangat hangat. Kami bekerja sambil bercanda, sesekali diselingi dengan minum kopi bersama di bawah pohon ketapang. Tidak ada lagi jarak antara aku dan mereka. Aku bukan lagi Aris si anak emas firma arsitektur Jakarta. Aku adalah Aris, bagian dari warga desa ini. Aku merasa jauh lebih dihargai saat para nelayan itu memuji kekuatanku memikul kayu, daripada saat para atasan di kantor memuji rancangan gedung pencakar langitku dulu. Di sini, setiap keringat yang jatuh terasa sangat berharga karena aku tahu tujuannya untuk siapa. Namun, tantangan mulai datang saat bahan-bahan yang kami kumpulkan mulai habis. Kami butuh seng untuk bagian atas agar tidak bocor sama sekali, dan kami butuh semen untuk fondasi bawah supaya tidak amblas saat air laut pasang. Uang tabunganku sudah benar-benar nol. Aku mulai merasa cemas. Apakah proyek ini akan berhenti di tengah jalan? Apakah aku akan mengecewakan harapan anak-anak itu? Di tengah kebingungan itu, aku melihat ibu datang ke lokasi pembangunan. Beliau membawa sebuah bungkusan kecil yang dibungkus kain jari. Ibu mendekatiku dan menyerahkan bungkusan itu. Saat aku membukanya, jantungku terasa berhenti berdetak. Di dalamnya ada beberapa perhiasan emas milik ibu, termasuk kalung yang sudah sangat lama beliau kenakan. Ibu memintaku untuk menjual emas itu untuk membeli semen dan seng. Aku menolak dengan keras. Aku tahu betapa berharganya kalung itu bagi ibu. Tapi ibu memegang tanganku dengan lembut. Beliau berkata bahwa harta yang paling berharga adalah saat melihat anaknya kembali bersemangat dan berguna bagi orang lain. Ibu bilang, emas itu hanyalah benda mati yang tidak ada artinya jika dibandingkan dengan senyum anak-anak yang akan belajar di sekolah ini. Aku memeluk ibu dengan erat di depan bangunan yang belum jadi itu. Aku merasa sangat kecil di hadapan kebesaran hati ibu. Dengan uang dari hasil penjualan emas itu, pembangunan kembali dilanjutkan. Kabar tentang pembangunan sekolah ini mulai terdengar ke desa-desa tetangga. Beberapa orang mulai datang memberikan sumbangan. Ada yang memberi paku, ada yang memberi cat.
Bahkan ada yang memberi makanan untuk para warga yang sedang bekerja bakti. Aku melihat sebuah keajaiban yang tidak pernah aku temukan di kota besar. Keajaiban tentang gotong royong dan ketulusan hati yang tidak bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah. Proses pembangunan ini berjalan selama hampir 3 bulan. Setiap hari aku bekerja dari pagi hingga matahari terbenam. Tubuhku kini jauh lebih kurus, kulitku menghitam terbakar matahari, dan tanganku sangat kasar. Tapi anehnya, setiap kali aku bercermin di air laut, aku melihat wajah yang jauh lebih bahagia. Aku tidak lagi melihat ketakutan atau kesombongan di mataku. Aku merasa benar-benar hidup. Sekolah itu kini sudah hampir selesai. Dinding botol plastik yang berwarna-warni memberikan pantulan cahaya yang indah saat terkena sinar matahari sore. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah kabar mengejutkan datang dari Jakarta. Seseorang dari masa laluku tiba-tiba muncul di desa. Dia membawa sebuah amplop besar dan sebuah berita yang bisa mengubah segalanya. Dia adalah mantan asistenku yang dulu ikut mengkhianatiku. Tapi kini dia datang dengan wajah yang penuh rasa penyesalan. Dia bilang ada sebuah rahasia besar yang terungkap di perusahaan lama, dan namaku kemungkinan besar bisa dibersihkan. Aku berdiri di pinggir pantai, memegang amplop itu dengan tangan yang kotor karena semen. Sementara anak-anak nelayan sedang riuh bermain di dalam sekolah yang hampir jadi. Aku harus memilih, kembali ke kehidupan lamaku yang penuh kemewahan, atau tetap di sini bersama ketenangan yang baru saja aku temukan. Di saat itulah, aku menyadari bahwa ujian hidup yang sebenarnya baru saja dimulai. Kesetiaanku pada tanah kelahiran dan janji pada anak-anak nelayan ini sedang diuji oleh bayang-bayang masa lalu yang dulu sangat aku puja. Allah sepertinya ingin menguji, apakah hatiku benar-benar sudah berubah atau masih ada sisa-sisa kesombongan yang tersembunyi di sana. Teddy duduk di bangku kayu teras rumah ibu dengan wajah yang tertunduk lesu. Dia adalah orang yang dulu sangat aku percayai sebagai asisten pribadiku. Namun dia juga yang meletakkan dokumen palsu di mejaku hingga aku terseret kasus korupsi itu. Kini, dia duduk di depanku dengan pakaian yang jauh dari kesan mewah. Kemejanya tampak kusut dan wajahnya terlihat sangat lelah. Di atas meja kayu yang sudah tua, sebuah amplop coklat besar tergeletak di antara 2 gelas teh hangat yang disediakan ibu. Teddy mulai bercerita dengan suara yang gemetar. Dia mengaku bahwa selama ini dia hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah yang luar biasa. Pak Baskoro, mentor yang dulu sangat aku puja, ternyata telah membuang Teddy setelah semua urusan selesai. Teddy tidak mendapatkan imbalan yang dijanjikan. Malah dia diancam akan dipenjara jika berani membuka suara. Namun, sebuah keajaiban terjadi. Pak Baskoro terlibat skandal lain yang jauh lebih besar di proyek pemerintah. Dan kini dia sedang dalam pemeriksaan ketat oleh pihak berwajib. Dalam tekanan itu, beberapa orang di kantor mulai berani bicara, termasuk Teddy. Di dalam amplop coklat itu terdapat salinan rekaman suara dan beberapa dokumen asli yang membuktikan bahwa tanda tanganku pada proyek Metropolitan Center adalah hasil pemalsuan digital. Teddy bilang bahwa pihak asosiasi arsitek sudah mulai meninjau ulang kasusku. Jika aku bersedia kembali ke Jakarta dan memberikan kesaksian resmi di hadapan hukum, izin praktikku akan dipulihkan. Bukan hanya itu, aset-asetku yang disita kemungkinan besar bisa dikembalikan sebagai bentuk kompensasi atas nama baik yang telah dirusak. Mendengar itu, jantungku berdegup kencang. Jakarta. Nama besar. Uang yang melimpah. Ruangan kantor yang dingin dengan pemandangan gedung-gedung tinggi. Semua hal yang dulu adalah oksigen bagiku kini seolah berada di depan mata, hanya sejauh jangkauan tangan. Aku menatap telapak tanganku yang kasar, penuh dengan bekas luka kecil akibat sayatan bambu dan semen yang mengering di sela-sela kuku. Aku membandingkan kehidupan itu dengan kehidupanku sekarang yang hanya ditemani suara ombak dan bau amis ikan setiap harinya. Ibu keluar dari dapur membawa sepiring pisang goreng hangat. Beliau tidak mengatakan apapun. Hanya tersenyum kepada Teddy dan mengangguk padaku. Ibu seolah mengerti bahwa ada beban berat yang sedang aku timbang di dalam kepala. Teddy terus mendesakku. Dia bilang mobil jemputan sudah siap di kota kabupaten terdekat jika aku memutuskan untuk pergi hari ini juga. Dia bilang, dunia arsitektur di Jakarta sedang gempar dan mereka menungguku kembali sebagai korban yang menang. Sore itu,
Aku meminta izin pada Teddy untuk berjalan sebentar ke arah pantai. Aku membawa amplop itu bersamaku. Di sepanjang jalan menuju sekolah alam yang hampir rampung, beberapa warga menyapaku dengan ramah. Mereka memanggilku Mas Aris dengan nada yang penuh rasa hormat, bukan karena aku kaya, tapi karena mereka menganggapku sebagai bagian dari keluarga mereka. Beberapa anak kecil berlari menghampiriku. Salah satunya adalah Budi, anak nelayan yang paling rajin belajar. Dia menunjukkan sebuah gambar di atas kertas kusam. Gambar sebuah bangunan dengan atap bambu yang di atasnya ada tulisan sekolah Mas Aris. Aku berdiri di depan bangunan sekolah itu. Dinding dari botol plastik bekas yang kami kumpulkan bersama kini berkilau terkena cahaya matahari sore. Baunya bukan lagi bau parfum mahal yang dulu sering aku pakai, melainkan bau kayu basah dan udara laut yang bersih. Di sini, aku merasa dihargai sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan. Namun, pikiran tentang kemewahan Jakarta terus membayangi. Aku teringat pada apartemenku yang nyaman, kasur yang empuk, dan rasa bangga saat orang-orang menyebut namaku di pesta-pesta besar. Aku merasa berada di persimpangan jalan yang sangat tajam. Jika aku kembali ke Jakarta, sekolah ini mungkin akan terbengkalai. Tidak ada lagi yang mengawasi pembangunannya. Tidak ada lagi yang mengajar anak-anak ini dengan penuh kesabaran. Tapi jika aku tetap di sini, aku akan tetap menjadi seorang Aris yang miskin, yang harus berjuang keras hanya untuk makan sehari-hari. Aku mulai bertanya-tanya, apakah Allah sedang memberiku jalan keluar dari kesulitan ini, atau justru ini adalah ujian terakhir untuk melihat seberapa kuat keyakinanku pada perubahan hidup yang sedang aku jalani. Aku teringat pada janji-janjiku kepada warga desa saat kami pertama kali meletakkan batu pertama bangunan ini. Saat itu, aku berjanji bahwa sekolah ini akan menjadi tempat lahirnya mimpi-mimpi baru bagi anak-anak pesisir. Aku teringat pada pengorbanan ibu yang rela menjual kalung emasnya demi semen dan seng. Air mataku hampir menetes saat menyadari betapa egoisnya aku jika aku langsung pergi meninggalkan mereka semua demi kepentingan pribadiku di kota. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam mewah terlihat berhenti di kejauhan, di jalan aspal yang membatasi desa dengan area pantai. Itu bukan mobil Teddy. Ternyata ada beberapa orang berpakaian rapi yang turun dari mobil itu. Mereka adalah mantan rekan kerjaku yang dulu menjauh saat aku jatuh. Mereka membawa bunga dan beberapa keranjang buah yang mahal. Mereka datang bukan untuk meminta maaf secara tulus, tapi untuk membujukku agar kembali bergabung dengan firma mereka karena mereka tahu namaku akan segera bersih dan aku akan menjadi magnet bagi investor baru. Melihat wajah-wajah mereka yang tampak palsu itu, aku merasakan mual di perutku. Senyum mereka sangat berbeda dengan senyum tulus para nelayan di sini. Mereka berbicara tentang angka, tentang kontrak miliaran rupiah, dan tentang popularitas. Sementara di sekelilingku, anak-anak nelayan hanya menatap bingung ke arah orang-orang asing yang berpakaian sangat rapi itu. Salah satu dari mereka memegang bahuku dan berkata bahwa aku tidak pantas berada di tempat kotor seperti ini. Dia bilang, tanganku yang berbakat tidak seharusnya memegang kayu bekas dan botol plastik sampah. Hatiku terasa panas mendengar kata-katanya. Tempat yang dia sebut kotor ini adalah tempat yang telah menyembuhkan jiwaku yang sakit. Tempat ini adalah rumah bagi ibuku. Satu-satunya orang yang tidak pernah membuangku saat aku tidak punya apa-apa. Aku menatap amplop di tanganku, lalu menatap orang-orang kota itu, dan beralih menatap bangunan sekolah yang merupakan hasil keringat dan air mataku sendiri. Ketegangan di pinggir pantai itu semakin memuncak. Teddy mendekat dengan wajah yang penuh harap. Sementara orang-orang dari Jakarta itu mulai menawarkan kontrak kerja di depan mataku. Di saat yang sama, ibu berjalan mendekat dari arah rumah. Beliau hanya berdiri diam di kejauhan, memperhatikan anaknya yang sedang dikelilingi oleh bayang-bayang masa lalunya. Ibu tidak berteriak, beliau tidak melarang, beliau hanya memberikan ruang bagiku untuk memilih. Aku tahu, keputusan yang aku ambil hari ini akan menentukan jalanku selamanya. Apakah aku akan kembali menjadi Aris yang haus akan pengakuan dunia? Atau aku akan tetap menjadi Aris yang mengabdi pada bumi yang ia injak? Rasa bimbang ini sungguh menyiksa. Di satu sisi, keadilan hukum adalah hakku. Di sisi lain, ketenangan batin adalah kebutuhanku. Aku menarik napas dalam-dalam,
merasakan udara laut yang masuk ke paru-paruku. Aku memejamkan mata sejenak dan berbisik dalam hati, meminta petunjuk kepada Allah agar tidak salah melangkah. Tiba-tiba, suara riuh anak-anak dari dalam sekolah yang belum jadi itu terdengar. Mereka sedang bernyanyi lagu kebangsaan dengan suara yang lantang dan penuh semangat. Suara mereka yang polos itu seolah memecah kebisingan tawar-menawar kontrak yang dilakukan oleh orang-orang dari kota. Aku menatap mata Teddy dan orang-orang berpakaian rapi itu satu persatu. Aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi aku juga tahu bahwa keputusan ini tidak akan berjalan dengan mudah. Ada harga yang harus dibayar, dan ada risiko yang harus aku tanggung demi sebuah integritas yang baru saja aku bangun kembali dari puing-puing kehancuran. Matahari mulai menghilang di ufuk barat, meninggalkan warna jingga yang pekat di langit. Aku melangkah maju, mendekati mereka dengan sebuah keputusan yang sudah bulat di dalam dada. Namun, sebelum aku sempat membuka mulut, sebuah kejadian tak terduga terjadi di ujung dermaga desa yang membuat semua orang terdiam seketika. Sebuah teriakan minta tolong memecah suasana sore yang tegang itu. Salah satu kapal nelayan kecil yang baru saja akan merapat mengalami kecelakaan di dekat karang, dan di dalamnya ada beberapa orang tua dari anak-anak sekolahku. Pandanganku langsung beralih dari amplop coklat di tangan menuju laut yang mulai bergejolak. Saat itulah aku sadar. Hidup tidak pernah hanya tentang aku dan ambisiku, tapi tentang siapa yang membutuhkan kehadiranku saat ini juga. Suara teriakan itu merobek kesunyian sore yang sedang tegang. Aku tidak berpikir dua kali. Aku melepaskan amplop coklat berisi tawaran kembali ke Jakarta itu begitu saja ke atas pasir. Aku berlari sekuat tenaga menuju tepi dermaga. Di sana, sebuah perahu nelayan kecil tampak miring dan terombang-ambing karena lambungnya menghantam karang tajam. Aku melihat Pak Jaja, salah satu nelayan tua yang anaknya bersekolah di tempatku, sedang berpegangan erat pada badan perahu yang mulai tenggelam. Air laut sedang pasang, dan ombak mulai menggulung dengan liar. Tanpa mempedulikan teriakan Teddy atau panggilan orang-orang berpakaian rapi dari Jakarta itu, aku langsung menceburkan diri ke laut. Air laut yang asin dan dingin menusuk kulitku. Tapi aku tidak peduli. Aku berenang sekuat tenaga melawan arus. Pikiranku hanya satu. Pak Jaja harus selamat. Saat aku sampai di dekat perahu, aku melihat kaki Pak Jaja terjepit di antara kayu yang patah. Dia tampak lemas dan hampir kehilangan kesadaran. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menyelam untuk melepaskan jepitan kayu itu dengan tangan kosong. Tanganku perih karena tergores karang dan kayu yang tajam, tapi aku terus berusaha. Setelah beberapa tarikan yang menguras tenaga, akhirnya kaki Pak Jaja terbebas. Aku merangkul tubuhnya yang kurus dan mulai membawanya berenang kembali ke tepian. Rasanya sangat berat. Paru-paruku terasa mau pecah karena kekurangan oksigen. Tapi aku terus membisikkan doa kepada Allah agar diberikan kekuatan. Beberapa pemuda desa lainnya menyusul ke air untuk membantuku. Bersama-sama, kami membawa Pak Jaja ke daratan. Saat kami sampai di pinggir pantai, aku jatuh terduduk di atas pasir dengan napas terengah-engah. Pak Jaja segera ditolong oleh warga desa dan dibawa ke rumah terdekat. Alhamdulillah, dia masih bernapas meskipun tampak sangat syok. Aku melihat ke bawah, ke telapak tanganku yang berdarah dan penuh pasir. Inilah tangan seorang arsitek yang sekarang, tangan yang tidak lagi hanya menggambar di atas kertas putih yang bersih, tapi tangan yang berlumuran lumpur dan darah untuk menyelamatkan sesama. Orang-orang dari Jakarta itu, yang tadi bicara tentang uang miliaran dan karir cemerlang, hanya berdiri mematung di kejauhan. Mereka menatapku dengan tatapan tidak percaya. Sepatu kulit mereka yang mahal tampak kotor terkena cipratan air laut, dan wajah mereka menunjukkan rasa jijik melihat kondisi pantai yang kacau. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Pak Hendra yang dulu merupakan rekan kerjaku, melangkah mendekat dengan sangat hati-hati agar celana kainnya tidak makin kotor. Pak Hendra menatapku yang masih basah kuyup. Dia berkata dengan nada suara yang merendahkan, bahwa aku telah gila karena mempertaruhkan nyawa demi seorang nelayan tua dan meninggalkan kesempatan emas untuk memulihkan namaku. Dia bilang, dunia arsitektur di Jakarta sedang menungguku, dan aku justru sibuk bermain air di desa terpencil ini. Dia menyodorkan kembali amplop coklat yang tadi aku jatuhkan di pasir,
yang sekarang sudah agak basah dan kotor. Aku berdiri perlahan, meskipun kakiku masih terasa gemetar. Aku menatap Pak Hendra tepat di matanya. Aku katakan padanya bahwa selama ini aku salah mengartikan kata hebat. Dulu aku pikir hebat itu adalah saat aku bisa membangun gedung yang paling tinggi. Namun sekarang aku sadar, kehebatan yang sesungguhnya adalah saat kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain di saat mereka sangat membutuhkan. Aku menolak untuk menandatangani surat itu jika tujuannya hanya untuk membersihkan nama perusahaannya yang sebenarnya memang sudah kotor sejak awal. Wajah Pak Hendra berubah menjadi merah padam. Dia merasa terhina karena tawarannya ditolak oleh orang yang dia anggap sudah jatuh miskin. Dia kemudian mengeluarkan sebuah map lain dari tas kulitnya. Dengan suara yang dingin, dia mengatakan bahwa jika aku tidak mau bekerja sama, maka perusahaan akan mengambil tindakan tegas. Dia memberitahuku sebuah kenyataan pahit yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Ternyata, lahan tempat aku membangun sekolah alam ini adalah lahan yang sudah dibeli oleh perusahaan lamaku melalui perantara. Mereka berencana meratakan seluruh desa ini untuk dijadikan kawasan wisata mewah dan pelabuhan pribadi. Aku terdiam 1000 bahasa. Rasa dingin yang tadi berasal dari air laut kini berubah menjadi rasa dingin yang menusuk sampai ke tulang punggung. Sekolah yang aku bangun dengan keringat dan air mata bersama warga desa, ternyata berdiri di atas tanah yang sedang diincar oleh monster-monster dari kota itu. Pak Hendra tersenyum sinis melihat wajahku yang pucat. Dia bilang, sekolah bambu itu tidak ada artinya di mata hukum. Jika aku tetap keras kepala dan tidak mau ikut membantu mereka memuluskan proyek ini dengan keahlian arsitekturku, maka mereka akan mendatangkan alat berat dalam waktu dekat untuk meratakan semuanya. Teddy, yang berdiri di sampingku, tampak mengepalkan tangannya dengan sangat kuat. Dia ingin sekali memukul pria berbaju rapi itu, tapi aku menahannya. Aku tahu kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah hukum yang rumit ini. Di belakangku, anak-anak nelayan yang tadi bernyanyi mulai mendekat. Mereka menatapku dengan wajah polos, tidak mengerti bahwa tempat belajar mereka sedang terancam dihancurkan oleh keserakahan orang dewasa. Aku menoleh ke arah ibu yang masih berdiri di teras rumah. Ibu menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, seolah memberikan kekuatan agar aku tidak menyerah. Aku sadar bahwa perjuanganku di desa ini baru saja dimulai. Ini bukan lagi soal mencari ketenangan batin, tapi soal melindungi masa depan anak-anak ini. Aku tidak akan membiarkan mereka kehilangan tempat belajar, dan aku tidak akan membiarkan desa ini dihancurkan demi kepentingan orang-orang yang hanya peduli pada angka di rekening bank mereka. Pak Hendra memberikan waktu 1 minggu padaku untuk berpikir. Dia bilang, jika aku setuju untuk kembali dan membantu mereka merancang proyek wisata di sini, maka sekolah itu mungkin bisa dipindahkan atau diberi ganti rugi. Tapi jika aku menolak, mereka akan menggunakan jalur hukum untuk mengusir seluruh warga desa. Setelah mengatakan itu, mereka pergi meninggalkan pantai dengan mobil mewah mereka yang tampak sangat asing di jalanan desa yang sempit. Setelah kepergian mereka, suasana pantai menjadi sangat sunyi. Warga desa yang tadi menolong Pak Jaja mulai berkumpul di sekelilingku. Mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Hendra tadi. Ada ketakutan di mata mereka. Mereka bertanya-tanya apakah rumah dan tanah tempat mereka mencari nafkah selama turun-temurun akan benar-benar hilang. Aku merasa beban yang sangat berat menindih pundakku. Aku adalah orang yang membawa harapan itu ke sini. Dan sekarang aku juga yang menjadi alasan mengapa monster dari kota itu datang mengusik ketenangan desa. Malam itu, di bawah lampu minyak yang remang-remang di rumah ibu, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku duduk di meja kayu kecil, menatap gambar rancangan sekolah yang aku buat. Aku merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Bagaimana mungkin aku, seorang pria yang sudah kehilangan segalanya, bisa melawan perusahaan raksasa yang memiliki segalanya? Aku merasa seperti sedang berdiri di depan tembok raksasa yang tidak mungkin bisa aku robohkan. Ibu masuk ke kamar sambil membawa segelas teh hangat. Beliau mengusap kepalaku seperti saat aku masih kecil dulu. Ibu tidak banyak bicara, tapi beliau memberikan sebuah kotak kayu tua yang selama ini tersimpan rapat di bawah tempat tidurnya. Saat aku membukanya, aku melihat tumpukan surat-surat lama dan sebuah dokumen tanah yang sudah sangat kusam. Ibu bilang,
Tanah tempat sekolah itu berdiri sebenarnya memiliki sejarah panjang yang tidak diketahui oleh orang kota itu. Aku membaca dokumen itu dengan sangat teliti. Cahaya harapan mulai muncul di tengah kegelapan yang menyelimutiku. Ternyata, ada sesuatu dalam dokumen itu yang bisa menjadi senjata bagiku untuk melawan rencana jahat mereka. Tapi aku tahu, mengungkapkan kebenaran ini akan berisiko besar bagi keselamatanku dan juga nama baik keluargaku. Aku harus memilih antara tetap diam dan menyelamatkan diri sendiri, atau bersuara dan mempertaruhkan sisa hidupku demi keadilan desa ini. Di luar rumah, suara ombak terdengar menderu-deru, seolah memanggilku untuk tetap teguh berdiri. Aku mengambil napas panjang, lalu meminum teh buatan ibu yang terasa sangat menenangkan. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan lari lagi seperti yang aku lakukan dulu di Jakarta. Kali ini, aku akan berdiri paling depan untuk menjaga tanah ini. Meskipun aku harus berhadapan dengan orang-orang yang dulu aku anggap sebagai teman, aku tidak akan mundur satu langkah pun. Keesokan paginya, aku mengumpulkan seluruh warga desa di bawah bangunan sekolah yang belum selesai itu. Aku menceritakan semuanya dengan jujur, tanpa ada yang ditutupi. Aku melihat kemarahan sekaligus semangat di wajah para nelayan. Kami sepakat untuk berjuang bersama. Aku mulai mengatur strategi, bukan sebagai arsitek yang haus pujian, tapi sebagai bagian dari mereka. Kami akan menunjukkan bahwa kekuatan orang-orang kecil yang bersatu tidak bisa diremehkan begitu saja oleh kekuatan uang. Namun, saat kami sedang menyusun rencana, sebuah kabar buruk kembali datang. Beberapa orang asing mulai terlihat berkeliaran di pinggir desa, membawa alat pengukur tanah dan dikawal oleh beberapa orang berbadan besar. Ketegangan di desa itu semakin memuncak. Aku tahu, waktu yang diberikan Pak Hendra hanyalah gertakan untuk melemahkan mental kami. Pertempuran yang sebenarnya akan segera terjadi, dan aku harus siap menghadapi segala kemungkinan terburuk yang bisa menimpaku. Matahari baru saja naik ketika deru mesin mobil mewah memecah kesunyian desa pesisir itu. 3 mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan jalan masuk menuju sekolah bambu yang sedang kami bangun. Debu jalanan beterbangan menutupi udara yang biasanya bersih. Dari dalam mobil, turunlah beberapa pria berjas rapi yang tampak sangat tidak cocok berada di tanah berpasir ini. Di belakang mereka, ada sekelompok pria berbadan besar dengan wajah yang sangat galak. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu saat ini pasti akan datang. Aku berdiri di depan bangunan sekolah, mencoba tetap tenang meskipun tanganku sedikit gemetar. Di belakangku, para nelayan yang tadinya sedang bekerja mulai berkumpul. Mereka membawa alat-alat seadanya, seperti cangkul dan kayu. Suasana mendadak menjadi sangat tegang. Seorang pria berkacamata hitam maju mendekatiku. Dia adalah pengacara Pak Hendra yang dulu sering aku temui di kantor mewah Jakarta. Dia menyodorkan selembar kertas dengan sombong. Dia bilang bahwa hari ini adalah batas terakhir bagi kami untuk mengosongkan lahan ini. Dia mengancam akan merobohkan bangunan sekolah ini dengan alat berat yang sudah disiapkan di ujung jalan desa. Warga mulai berteriak marah. Beberapa nelayan sudah bersiap untuk maju, tapi aku menahan mereka dengan tangan terbuka. Aku tidak ingin ada kekerasan di tanah kelahiran kami. Aku menarik napas panjang dan teringat akan pesan ibu semalam. Aku mengeluarkan sebuah map tua dari balik bajuku. Map yang berisi rahasia besar yang selama ini disimpan oleh ibu. Aku katakan kepada pengacara itu dengan suara yang lantang agar semua warga bisa mendengar. Aku jelaskan bahwa tanah ini bukan sekadar tanah kosong yang bisa dibeli begitu saja. Di dalam dokumen tua ini, tertera bukti bahwa tanah pesisir ini adalah tanah wakaf dari kakek buyut kami yang ditujukan khusus untuk pendidikan dan fasilitas umum warga desa. Dokumen ini ditandatangani oleh pejabat daerah zaman dahulu dan memiliki segel resmi yang sangat kuat secara hukum. Lebih dari itu, aku sudah mempelajari aturan terbaru mengenai lingkungan hidup. Tanah ini masuk ke dalam zona lindung pantai yang tidak boleh dibangun gedung permanen atau pusat perbelanjaan. Jika perusahaan Pak Hendra tetap memaksa membangun beton di sini, mereka tidak hanya melanggar hak warga, tapi juga melanggar undang-undang negara. Aku katakan pada mereka bahwa aku sudah mengirimkan salinan dokumen ini ke teman-teman lamaku di Jakarta yang bekerja sebagai wartawan hukum. Mendengar kata wartawan dan undang-undang, wajah pengacara itu mulai berubah pucat.
Dia saling berbisik dengan rekan-rekannya. Orang-orang berbadan besar di belakangnya juga tampak ragu untuk bergerak maju. Mereka tidak menyangka bahwa aku, yang mereka anggap sudah jatuh dan miskin, masih memiliki taring untuk melawan secara hukum. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Ibu berjalan pelan menuju ke arah kami. Beliau tidak membawa apa-apa, hanya sebuah tatapan mata yang sangat teduh. Ibu berdiri di sampingku dan memegang pundakku. Beliau menatap orang-orang kota itu satu persatu dengan tenang. Ibu berkata dengan suara yang lembut namun bergetar penuh wibawa. Ibu bilang bahwa tanah ini adalah saksi bisu perjuangan para nelayan sejak dulu, dan tidak ada satu rupiah pun yang bisa membeli harga diri warga desa ini. Suasana menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara ombak yang menghantam karang di kejauhan. Pengacara itu tampak gelisah. Dia menerima sebuah panggilan telepon, yang aku duga dari Pak Hendra. Wajahnya terlihat semakin panik. Tidak lama kemudian, dia melipat kembali kertas-kertasnya dan masuk ke dalam mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mobil-mobil mewah itu segera berbalik arah dan pergi meninggalkan desa kami secepat mereka datang. Sorak-sorai warga langsung pecah seketika. Para nelayan memelukku dengan erat. Anak-anak kecil berlarian kegirangan tanpa mengerti sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. Mereka hanya tahu bahwa sekolah mereka tidak jadi dirobohkan. Aku jatuh terduduk di atas pasir, merasa sangat lega seolah beban seberat gunung baru saja diangkat dari punggungku. Aku melihat ke arah langit dan berucap syukur di dalam hati karena Allah masih memberikan perlindungan kepada kami yang lemah ini. Setelah kejadian itu, desa kami menjadi jauh lebih tenang. Ancaman dari perusahaan besar itu menghilang begitu saja, karena mereka takut akan skandal hukum yang aku siapkan. Kami melanjutkan pembangunan sekolah dengan semangat yang baru. Kali ini, hampir seluruh warga desa ikut membantu. Ada yang membawa makanan, ada yang menyumbangkan kayu, dan ada yang bekerja tanpa meminta upah sepeser pun. Beberapa minggu kemudian, bangunan sekolah itu akhirnya selesai. Bentuknya sangat sederhana, tapi bagiku, itu adalah karya arsitektur terbaik yang pernah aku buat sepanjang hidupku. Tidak ada lantai marmer atau lampu kristal. Hanya anyaman bambu yang rapi dan atap rumbia yang sejuk. Dari jendela kelas, anak-anak bisa melihat langsung ke arah laut biru yang luas. Hari peresmian sekolah dilakukan secara sederhana. Ibu memasak nasi tumpeng dan sayur lodeh kesukaanku. Kami makan bersama di lantai sekolah yang terbuat dari kayu jati tua. Saat aku melihat anak-anak mulai masuk ke kelas dan duduk di bangku-bangku kecil mereka, air mataku menetes. Aku merasa baru benar-benar menjadi seorang arsitek yang berguna hari ini. Aku teringat masa laluku di Jakarta. Dulu aku merasa hebat saat membangun gedung pencakar langit yang menembus awan. Tapi di sini, di bangunan bambu yang rendah ini, aku justru merasa lebih dekat dengan langit. Aku sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam tumpukan harta atau pujian orang-orang kaya. Kebahagiaan itu ada pada senyum tulus anak-anak yang bisa membaca, dan pada ketenangan hati saat kita bisa bermanfaat bagi sesama. Sore itu, aku duduk di teras rumah bersama ibu. Matahari mulai tenggelam, menciptakan warna jingga yang sangat indah di permukaan laut. Ibu menggenggam tanganku dan berkata bahwa beliau sangat bersyukur karena aku memilih untuk pulang. Ibu bilang, kesuksesan seorang anak bukan dilihat dari seberapa tinggi jabatannya, tapi dari seberapa besar dia bisa menjaga amanah dan mencintai akarnya. Alhamdulillah, aku telah menemukan rumah yang sesungguhnya. Bukan apartemen mewah yang dingin, tapi rumah kayu tua dengan aroma laut dan pelukan ibu yang hangat. Aku tidak lagi merindukan gemerlap lampu kota Jakarta. Di sini, di desa nelayan yang dulu aku benci, aku telah menemukan kembali jiwaku yang sempat hilang. Kini, setiap pagi aku terbangun dengan perasaan yang penuh semangat. Aku menghirup udara payau yang dulu terasa amis, tapi sekarang terasa sangat segar. Aku akan terus mengajar di sekolah itu dan membantu warga desa merancang masa depan yang lebih baik tanpa harus merusak alam. Perjalananku memang penuh dengan luka dan kegagalan, tapi semua itu telah menuntunku kembali ke jalan yang benar. Di bawah perlindungan Allah, aku memulai hidupku yang baru. Hidup sebagai Aris, si anak nelayan yang bangga dengan tanah kelahirannya.
Aku telah belajar bahwa hidup ini seperti ombak laut. Kadang kita berada di puncak gelombang, dan kadang kita terhempas ke dasar pantai. Namun, selama kita memiliki iman dan kasih sayang keluarga, kita akan selalu bisa berdiri tegak kembali. Sekolah bambu itu akan tetap berdiri di sana sebagai simbol kemenangan orang-orang kecil. Dan aku akan tetap di sini, menjaga warisan ibu dan menjaga mimpi anak-anak pesisir agar mereka bisa terbang tinggi, namun tetap ingat untuk selalu menginjak bumi. Cerita hidupku yang lama telah runtuh, dan di atas puing-puing itu, aku telah membangun sebuah kehidupan yang jauh lebih indah dan penuh makna. Selamat tinggal masa lalu yang penuh kesombongan, dan selamat datang kedamaian yang tak ternilai harganya. Di tepi pantai ini, aku akhirnya benar-benar pulang.